Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah ini adalah awal pertemuan daripada pembacaan kita di dalam beberapa risalah yang dikarang oleh Syekh Said Foda, yang banyak daripada risalah itu mungkin masih belum disebarkan secara umum, akan tetapi para tolabahnya banyak mempunyainya. Dan di antara risalah-risalah itu adalah yang saya lihat penting adalah Syekh Said Foda pernah menulis tentang satu jurnal, satu risalah yang berhubungan tentang hukum akal, aksamu hukmil akli wa badaihul ukul, ya, wa badaihul ukul. Dan saya kira itu yang sangat penting. Ini adalah basic-basic tentang ahkamul akliyah, yang mana basic-basic ahkamul akliyah ini sangat penting untuk orang-orang yang pertama kali belajar ilmu kalam dan ilmu-ilmu akliyah yang lainnya. Sekiranya badaihul ukul dan aksamul hukmil akli itu menjadi basic untuk bisa masuk ke dalam ilmu tersebut, atau yang lebih kenal di dalam dunia kampus dengan nama madkhal untuk ulumul akliyah. Dan risalah ini sebenarnya sudah dipakai di Rotterdam University yang ada di mungkin di Belanda, saya tak tahu, Jamiah Rotterdam Islamiyah, Kuliatul Ulum Islamiyah, karena Syekh Said mempunyai kawan lama di situ namanya Syekh Jalal Juhani. Mungkin ini dipakai di dalam Jamiah Rotterdam Islamiyah ini. Dan setelah saya membaca madmunnya di dalam kitab ini, memang benar-benar penting sekali. Dan saya ingin untuk menjelaskan kitab ini kepada para thalabatul ilm yang muhtamin di dalam ulumul akliyah, terutama di jihah Nusantara ini, karena saya lihat di Arab sudah banyak yang menjelaskan. Jadi saya ingin menghidupkan kembali ulumul akliyah ini, terutama ilmu kalam wal mantiq wa ma haulahuma. Dan kita tidak bisa untuk masuk ke dalam ulumul akliyah ini kecuali kita memahami mabadi di dalam ulumul akliyah. Dan saya kira risalah ini atau jurnal yang ditulis oleh Syekh Said ini yang dipakai di Jamiah Rotterdam ini bisa berguna untuk para penuntut ilmu yang masih awal-awal dan masih ingin pertama kali untuk masuk ke dalam ulumul akliyah. Karena biasanya para penuntut ilmu itu ketika ingin masuk dalam sebuah ilmu, saya pun juga sampai sekarang saya pun tetap penuntut ilmu, dan saya pun pernah menjadi orang-orang mubtadi di dalam ulumul akliyah, yang saya itu juga mengalami sebuah kebingungan dan kepeningan ketika memasuki ilmu ini. Dan saya tidak ingin orang-orang selain saya mengalami hal seperti saya. Karena itu saya ingin memudahkan jalan bagi thalabatul ilm daripada Nusantara ini untuk mudah dan tidak susah masuk ke dalam ulumul akliyah ini dengan melewati apa yang sudah ditulis oleh Syekh Said Foda. Dan memang inilah sebenarnya guna daripada belajar dengan ustadz, belajar dengan syekh. Kenapa? Belajar dengan syekh itu yuqassirut thoriq, dia mempermudah jalan agar kita itu bisa untuk menempuh jalan panjang dengan waktu yang sedikit. Pengalaman yang saya punya dalam belajar ilmu kalam, pengalaman yang Syekh Said dapatkan di dalam ilmu kalam, bisa didapatkan dalam beberapa saat saja di dalam banyak sekali kitabnya. Dan terutama kitab ini nafiun lil mubtadi, untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah awal untuk memahami ulumul akliyah. Yang dalam kitab ini disebutkan aksamul hukmil akli, daripada wujub,
dan jawaz dan istihalah, wajib, jaiz dan mustahil apa maknanya? Karena banyak sekali daripada orang-orang yang sesat atau firqah-firqah yang sesat, daripada falasifah, daripada mu'tazilah, daripada mujassimah, yang mana mereka itu sesat karena mereka itu tidak paham tentang wajib, jaiz dan mustahil. Karena itu para ulama mutakallimin menjadikan fahmul wujub wal jawaz wal istihalah ini di awal-awal kitab mereka, agar talib ilm tidak tersesat dan tidak salah paham terhadap ilmu kalam. Bahkan Imam Juwaini mengatakan bahwasanya fahmul wujub, jawaz dan istihalah ini adalah akal itu sendiri, karena menurut Imamul Haramain Al-Juwaini, akal itu adalah ulumud daruriyah. Nafsul ulum daruriyah itu adalah akal, yang mana ulumud daruriyah itu adalah basic dan modal bagi seseorang untuk berpikir benar. Ada yang mengatakan yang namanya akal itu adalah kudrotun atau malakatun qabilatun lil ulumi daruriyah. Ada sebuah malakah yang ada di dalam insan, kemampuan yang ada di dalam insan di dalam manusia, yang mana dengan kemampuan itu manusia bisa untuk memahami ilmu-ilmu yang daruri yang tidak diperlukan berpikir di dalamnya. Tapi Imam Juwaini tidak, bukan kemampuan tersebut, akan tetapi yang namanya akal itu adalah nafsul ulum daruriyah, yang mana Syekh Said menjelaskan secara detail makna akal walawazimuha dan fi'lu ta'akul ini di dalam risalah tesis doktorah beliau, ada dicetak, saya kira di internet pun ada, tentang adillah kauniyah ala wujudil alam. Silahkan di download. Fikrah daripada kitab ini adalah menjelaskan tentang basic-basic yang ada di dalam ulumul akliyah. Sekiranya orang itu masuk ilmu akli itu tak yah merangkak, akan tetapi sudah bisa langsung berjalan bahkan berlari. Dan Syekh Said rata-rata mengambil mabahis-mabahis ini beliau jelaskan daripada kalamnya Khoridah Bahiyah, Syekh Muhammad Ahmad Ad-Dardir dalam Aqsamu Hukmil Akli la mahalah hiyal wujubu thummal istihalah thummal jawazu thalithul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Dari dua bait ini Syekh Said menjelaskan apa saja itu ahkam akliyah daripada wujub, jaiz dan istihalah, kemudian menjelaskan al-alam wa nadaratil insan ilal alam, bagaimana pandangan manusia kepada alam semesta, agar daripada pandangan itu manusia itu boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah basic daripada ilmu kalam, yang mana ilmu kalam itu adalah intinya daripada ilmu kalam itu bagaimana kita itu melihat sesuatu yang ada di depan kita, dari sesuatu yang ada itu kita bisa berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alam semesta ini sesuatu yang badihiyul wujud. Kita melihat daripada perspektif-perspektif yang ada di dalam alam semesta, dari perspektif itu imkan taghayyur hudud. Dari situ kita bisa langsung berpikir kepada wujudullah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya fiqh daripada kitab ini, dan ana ara li ahamiyatihi, karena pentingnya risalah ini saya buat video kitab ini dari awal sampai akhir agar para thalabatul ilm bisa istifadah dari apa yang Syekh Said Foda jelaskan di dalam kitab ini. Karena dijelaskan pakai bahasa Arab, mungkin orang-orang yang belum terlalu pandai bahasa Arab akan mengalami kesulitan, terutama orang-orang yang masih pertama kali berkenalan dengan ulumul akliyah akan merasa ghurbah, keanehan dengan mustalahat ulumul akliyah ini. Karena itu Al-Fakir mempunyai inisiatif untuk menjelaskan mabadi ulumul akliyah ini secara bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang bisa dipahami oleh mayoritas penuntut ilmu di dalam Nusantara. Asallahu an yuwaffiqana wa yanfa'una wa yaj'al hadza khalisan liwajhil karim. Amin amin ya rabbal alamin. Aqsamul hukmil akli wa bayanu maknaha wal alaqah bainal aql wa naql. Di sini judulnya risalah ini adalah Aqsamul hukmil akli, macam-macam atau bagian-bagian hukum akli, dan penjelasan tentang maknanya dan hubungan antara akal wa naql. Yani karena banyak sekali, apalagi dengan zaman-zaman yang Wahabi itu kuat seperti zaman sekarang itu, akal ini dikatakan adalah perkara yang membuat kita ini masuk ke dalam
liberal. Akalnya mana? Yakni makna akal di sini itu bukan akal saya atau akal Anda, tidak ada. Yang namanya akal itu tidak berbeda-beda, tidak berbeda-beda. Eh, akan tetapi yang namanya akal itu ya tadi itu adalah kemampuan untuk menerima ulumud daruriyah atau nafsul ulumud daruriyah. Apa itu ulumud daruriyah? Apa yang disebut oleh badaihul uqul? Badaihul uqul atau ulumud daruriyah biasanya memang ulumud daruriyah dan badaihul uqul ini dia tak sama. Badaihul uqul ini lebih khusus daripada ulumud daruriyah. Ulumud daruriyah ini maknanya yang yakin dan tidak perlu untuk berpikir. Dan yang tidak perlu untuk berpikir ini tidak hanya badaihul uqul, akan tetapi biasanya para ulama mengatakan ulumud daruriyah dan bermaksud maknanya badaihul uqul. Apa itu badaihul uqul? Badaihul uqul atau badihiyat itu adalah perkara yang manusia itu boleh paham tanpa berpikir. Yang manusia itu boleh paham tanpa berpikir. Sekiranya manusia itu tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, tidak pernah diajari akhlak, hanya hidup sendiri. Kemudian setelah umur 50 tahun, 60 tahun dia hidup bersama hewan, bersama beruang, tapi dia bisa berbicara bahasa manusia atau apa. Kemudian dia difahami beberapa makna, contohnya satu, apa itu makna satu, kemudian apa itu makna tambah, kemudian dikatakan apakah satu tambah satu itu sama dengan dua, dia pasti akan apa ya? Dia pasti akan menerimanya. Dijelaskan apa itu makna sebagian, apa itu makna semuanya. Kemudian orang mengatakan sebagian itu lebih kecil daripada semuanya. Al-ba'at aqallu minal kul. Ini adalah badaihul uqul, tidak bisa Anda tolak. Kenapa? Karena badaihul uqul itu adalah bagian daripada manusia itu sendiri. Kalau manusia tidak bisa untuk badaihul uqul, maknanya dia itu orang gila. Kata-kata natik di dalam manusia itu bisa hilang kalau dia tidak bisa untuk memahami badaihul uqul la bil fi'il wala bil quwwah. Karena itu badaihul uqul ini juz'un min haqiqatil insan. Itulah yang maknanya akal di sini, bukan akal itu otak, bukan akal itu. Karena saya banyak para dai-dai, para ustadz-ustadz ketika menjelaskan uqulul asyroh, akal itu banyak. Anda ini nak ikut akal siapa? Nak ikut akal fulan atau akal fulan? Nak ikut akalnya Einstein atau ikut akalnya siapa itu namanya? Isaac Newton atau ikut ada seperti itu. Itu adalah pemahaman tentang akal yang salah. Makna akal di sini adalah al-ulumud daruriyah, yang mana ulumud daruriyah ini semua manusia pasti boleh paham. Selama dia difahamkan, manusia akan boleh paham. Kenapa? Karena ini tabdahul akal. Apapun pemikiran itu semuanya akan kembali kepada badaihul uqul. Ini adalah basic untuk berpikir, yang mana orang yang tak sekolah pun kalau belajar ini dia akan paham. Itu yang namanya akal di sini, bukan kemampuan otak, bukan kemampuan otak yang pandai, yang bodoh, bukan seperti itu. Ada yang mengatakan ukul itu ada 10. Saya ketika ada tengok beberapa dai ya, saya lihat beberapa dai mengatakan akal itu ada 10. Akal yang mana yang Anda pakai? Saya bilang ini apa ya? Inilah kalau orang-orang tidak pernah belajar ulumul aqliyah, tidak pernah belajar falsafat, tidak pernah belajar ilmu kalam, kemudian saya kira offset untuk mempelajari, untuk membahas ilmu kalam. Makna uqulul asyroh di sini bukan akalnya manusia, kan, tetapi uqulul asyroh ini adalah mediator antara Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta di dalam penciptaan alam semesta. Menurut pendapat falasifah bahwasanya antara kita dan Allah itu ada mediator, 10 mediator untuk menciptakan alam semesta. 10 mediator ini namanya uqulul asyroh. Dia bukan akal, Sof. Dia adalah makhluk hidup yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang itu tak paham hal-hal semacam ini. Saya paham karena banyak dari orang itu belum pernah belajar filsafatul Yunan yang kuno ataupun filsafat Islam yang kita kenal dengan nama ilmu kalam. Dan inilah pentingnya belajar ilmu kalam ini. Dan saya bilang ilmu kalam atau ulumul aqliyah itu adalah ilmu yang paling penting. Dia adalah usuluddin. Sekiranya manusia itu memahami ini, maka akan banyak sekali iskalat di dalam aslul wujud itu akan terurai, dan dia akan merasa apa yang dia lihat di dalam dunia ini akan berbeda. Kemudian dia akan merasa dirinya itu lebih memahami Allah. Dirinya akan merasa sini lebih dekat kepada Allah. Dan itulah yang namanya usuluddin, yakni dengan adanya ulumul aqliyah ini,
dan ilmu kalam, ilmu mantik, Anda akan bisa memahami segala ilmu dengan cara yang benar, dan itulah yang namanya makrifat hakikat. Saya di Nusantara ini banyak sekali saya dengar ini orang makrifat torikot hakikat, tapi tidak pernah belajar ilmu kalam, ilmu mantik. Dan saya bingung macam mana mereka itu nak bermakrifat dan nak berhakikat. Hanya alfadun turaddat, kata-kata yang kata-kata yang diulang-ulang terus tapi tidak ada hakikatnya. Yang namanya makrifat, yang namanya torikot, yang namanya itu harus bersandar dengan ulumul aqliyah ini agar tidak salah. Nanti jangan-jangan itu yang Anda kira hakikat, tapi itu Anda kira makrifat. Ternyata itu bukan makrifatullah, tapi makrifatu masiwallah. Yang Anda kira itu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berjumpa dengan orang semacam ini banyak sekali. Dia kira dia khusyuk, ternyata dia itu membayangkan Allah dengan makhluknya. So, dia membayangkan Allah dengan makhluknya. Dengan inilah kita perlu untuk membahas mabadi'ul ulum aqliyah ini untuk menambah pemahaman kita di dalam Islam, agar kita itu benar-benar memahami Islam itu dengan paham sebenar-benarnya, bukan cuma kita taklid atau salah paham. Tapi ulumul aqliyah ini membebaskan kita. Ulumul aqliyah ini memberi kita perspektif-perspektif yang lain yang bisa Anda pahami di dalam Islam, yang mana perspektif ini akan semakin menambah wawasan dan menambah pemahaman Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda memahami Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan memahami siapa Anda. Kalau Anda memahami siapa diri Anda, maka Anda juga akan memahami Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang namanya al-qurb minallah. Karena itu ilmu-ilmu seperti ini akan mendekatkan diri Anda kepada Allah dan akan menambah inkisar, tunduknya Anda kepada Allah, dan akan memahamkan kepada Anda apa sebenarnya hakikat tugas Anda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Dan untuk memahami itu semua, Anda tidak akan bisa memahami itu semua kecuali Anda melewati fase-fase yang diletakkan oleh Syekh Said Khoda untuk memahami ulumul aqliyah, segala ilmu, hatta ilmu tasawuf. Yang saya tengok di Nusantara ini banyak sekali para ulama yang mengajar ilmu tasawuf. Bahwasanya wallah alam, para ulama terdahulu itu tasawuf itu adalah akhir daripada segala ilmu. Maknanya Anda kena belajar akidah dulu, kena belajar fikih dulu, kemudian Anda baru belajar tasawuf. Tapi kita tengok hampir semua kelas-kelas di masjid-masjid, kelas-kelas roha-roha itu semuanya tentang tasawuf, tentang rokoik, tentang apa. Itu saya kira akan susah difahami dan tidak akan memberikan jadwal manfaat yang sebenar-benarnya, kecuali sebelumnya diberi basic tentang pemahaman fikih dan pemahaman ilmu akidah. Alhamdulillah di Indonesia, di Nusantara ini, di dalam masalah fikih ini makosor ya nih. Hampir semua pondok itu fikihnya masya Allah alaih ya nih. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara Arab, Indonesia, Malaysia dan Nusantara ini fikihnya tidak kalah kan, tetapi masalahnya ada di dalam akidah, terutama pada zaman-zaman ini yang mana banyak sekali kampanye untuk memperburu ilmu akidah, untuk memperburu ilmu mantik. Saya berapa kali ada orang WhatsApp saya, message saya, telepon saya, karena banyak sekali orang itu datang kepada dia mengatakan ilmu mantik ini bid'ah, ilmu mantik ini salaf tidak suka, ilmu mantik ini dolal, falsafah. Kemudian ilmu kalam ini dolal ya nih. Saya tak tahu kalau ada orang menyesatkan ilmu kalam. Saya tak tahu kalau ilmu kalam itu sesat. Terus ilmu apa yang tak sesat ya nih? Kalau ilmu akliyah ini sesat, maka semua ilmu itu sesat semua. Kenapa? Karena ilmu akliyah ini adalah basic daripada segala ilmu. Untuk membenarkan Al-Quran, Anda perlu akal. Untuk membenarkan hadis, Anda perlu akal. Karena semuanya terpulang kepada wujudullah, kepada wujudullah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya dalil keberadaan Allah, Al-Quran tidak akan bisa dibuktikan kebenarannya. Tanpa ada dalil wujudullah, kerasulan tidak akan bisa dibuktikan. Karena itu tanpa adanya ilmu akliyah ini, hampir semua ulumul Islam ini nonsen, tidak ada artinya. Karena itu ulumul akliyah ini, ilmu kalam, mantik, wa mahawalahu ini dianggap usuluddin. Karena dengan adanya ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu yang lain itu bisa difahami, mempunyai keiktirafan, mempunyai nilai. Dan basic daripada ulumul aqliyah itu sudah disebutkan oleh Syekh Said di dalam Aqsamul Hukmil Aqli. Dan inilah makna al-alaqah bainal aqli
bainal akli wan nakli minasyarhil mutawwal, dan ini daripada syarah mutawwal. Nanti insyaallah PDF-nya akan boleh saya kirim di grup saya di mana, di FB atau di mana akan saya share insyaallah. Lil Kharidah minasyarhil mutawwal lil Kharidah Bahiyah, daripada syarah yang mutawwal, yakni syarah yang panjang daripada kitab Kharidah Bahiyah lil Imam Dardin Nafsu, yakni Imam Dardin mempunyai syarah mutawwal yang panjang daripada nazmnya beliau Kharidah al-Bahiyah. Kharidah Bahiyah ini Syekh Said mempunyai tahdzibu syarah Kharidah Bahiyah yang Anda boleh tengok di download di dalam FB, dan beliau hasyiahkan juga tahdzib ini. Dan kita dulu ketika belajar di Jordan di dalam madrasah Syekh Said Foda dengan para tolabahnya pasti memulai ulumul aqliyah ini dengan mukhtasar syarah Kharidah. Ta'lif al-Ustadz Said Foda, Said Abdul Latif Foda ta'ala rahimah hafidhahullahu ta'ala. Aksamu hukmil akli la mahalah hiyal wujubu summal istihalah. Macam-macam hukum akal itu la mahalah, pasti ada 3. Apa itu al-wujubu summal istihalah? Kemudian wujub atau wajib, mustahil, summal jawazu, kemudian jawaz, jaiz, salithul akthami, kelompok yang ketiga, bagian yang ketiga, fafham munihta ladzatal afhami. Fahamilah, kalau Anda memahami 3 hukum ini, Anda akan diberikan ladzatul afhami. Ladzah ini adalah kenikmatan di dalam memahami. Benar, memahami ilmu itu adalah sebuah kenikmatan. Memahami ilmu itu adalah sebuah kenikmatan, dan kenikmatan memahami ilmu itu lebih daripada kenikmatan enaknya makanan. Mungkin kalau di Tulungagung, kota saya ya, di Tulungagung, Anda yang paling nikmat apa? Nasi pecel. Kalau di Malaysia nasi pecal namanya. Beda sama A saja, nasi pecel dan nasi pecal. Kalau mungkin di Kuala Lumpur apa yang sedap? Yang sedap di Kuala Lumpur adalah nasi lemak. Nasi lemak, kalau Anda tengok di lain-lain, mungkin di Thailand tom yam atau apa. Tapi lezatnya memahami ilmu itu jauh lebih tinggi daripada lezatnya Anda memakan makanan itu. Dan bahkan Imam Ar-Razi di dalam Katsir min Kutubihi wa Imam Zarkashi di dalam Luqtatul Ajlan mengatakan bahwasanya nikmat hakiki daripada segala nikmat itu adalah memahami. Yang lainnya itu adalah zawalul alam, adalah hilangnya kesakitan. Sehat itu adalah hilangnya rasa sakit. Kenyang itu adalah hilangnya rasa lapar. Hampir semua kenikmatan, walaupun Anda berjima pun itu adalah zawalul alam. Karena kalau Anda tidak berjima dengan istri Anda, mungkin akan ada semacam kesakitan, kerinduan. Kalau Anda berjima, kerinduan itu akan hilang. Karena itu asyok itu alamun tolabul anak wa tolabul liqa wa alamul firaq. Ketika Anda itu bertemu, maka rasa sakit ini akan hilang. Semua nikmat yang ada di dunia ini adalah hilangnya rasa sakit. Berbeza dengan yang namanya faham dan mendapat ilmu. Itu adalah nikmat hakiki. Dan karena dia adalah nikmat hakiki, dia bukan zawalul alamul jahl. Karena itu nikmat ilmu ini akan menjadi nikmat yang paling tinggi di dalam surga kelak. Karena nikmat yang ada di surga itu adalah min jinsi nikmat yang ada di dalam dunia. Cuma yang dengan level yang lebih tinggi. Nikmat yang ada di dunia akan menjadi nikmat yang ada di dalam akhirat. Cuma levelnya itu akan lebih tinggi daripada nikmat yang ada di dunia. Begitu pula selama nikmat di dunia itu yang paling tinggi adalah mengetahui ilmu, maka nikmat yang lebih tinggi di akhirat kelak adalah mengetahui juga. Tapi mengetahui ini kita kenal dalam madzhab ahli sunnah dengan nama ru'yatullah. Makna ru'yatullah itu bukan Anda melihat Allah, itu adalah fahmu sadaj yang hanya dipahami oleh mujassimah. Makna ru'yatullah di sini adalah ziyadatul ilm anillah subhanahu wa ta'ala. Anda mengetahui sesuatu yang lebih daripada yang ada di dunia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu mempunyai keistimewaan yang tidak terhingga, keutamaan, kesempurnaan yang tak terhingga. Sedikit demi sedikit Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitahu tentang kesempurnaannya terhadap makhluk-makhluknya, dan memberitahu ini adalah nikmat yang paling dahsyat, nikmat yang paling
hebat daripada nikmat-nikmat surga yang lain, dan itu dikenal dengan nama ru'yatullah. Dan karena nikmatul ilm adalah a'la nikmatin fid dunya, fa nikmatul ilm kadzalik wa huwa ru'yatullah asallahu an yamnahana ru'yatahu yaumal qiyamah, itu akan menjadi nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling kuat yang ada di dalam surga kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia itu akan mendapatkan husna, surga wa ziyadah, yang lebih daripada husna, yaitu ru'yatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk ru'yatuhu ta'ala jalla jalaluh. Amin amin ya rabbal alamin. Al-madhkur huna huwal ahkamul aqliyah thalathah. Yang disebutkan di sini adalah hukum aqliyah thalathah. Wa qad dzakaraha al-musannif isyaratan ila ma yutlaqu alaihi ulama mabadi'a ilmu tauhid. Dan musannif sudah menyebutkan di dalam masalah ini yang dikenal dengan nama mabadi', basic-basic ilmu tauhid. Wahyal umur allati idza jahilaha al-insan wa lam yaltafit ilaiha. Dan ini adalah apa ya? Mabadi ilmu tauhid itu adalah perkara-perkara yang mana jika manusia itu tidak faham masalah ini masalah bukan masalah yang susah, bahkan ini adalah basic sekali. Akan tetapi kalau Anda tidak faham ini, bukan maknanya Anda faham itu Anda bisa menjelaskan seperti saya. Itu tak payah seperti itu. Akan tetapi Anda cuma memahaminya, walaupun Anda tidak melafatkannya, cukup Anda memahaminya. Kalau Anda memahami ini, akan banyak sekali masalah-masalah atau iskal-iskal, hal-hal yang susah itu akan terurai. Tapi kalau Anda tidak paham ini, akan ada potensi besar Anda itu jatuh di dalam kebid'ahan. Karena Wahabi-Wahabi Mu'tazilah itu jatuh ke dalam kebid'ahan karena mereka itu tak paham hukum-hukum semacam ini. Wala yustaratu fil ilmi al-qudrah ala talaffuz. Dan Anda kena mengetahui saja mabadi ulumul aqliyah ini, dan tidak disyaratkan Anda itu melafatkan ulumul aqliyah ini. Fa inna fahmahu li ilmi tauhid yakhtal. Kalau Anda sampai tidak memahami mabadi ulumul aqliyah ini, maka kefahaman Anda tentang ilmu tauhid itu akan rusak, akan terpesong. Kalau bahasa Malaysianya itu terpesong. Fa kaifa idza nafaha insanun wa ankaraha bal kaifa idza hurrima ta'allumuha. Kalau Anda tak tahu saja masalah ini, maka pengetahuan tentang tauhid itu akan terpesong. Apalagi kalau bukan Anda tidak mengetahuinya, Anda menafikannya. Apa? Saya tahu ilmu jaiz, wajib, mustahil itu semuanya tak ada guna. Anda kalau sampai Anda menafikannya, wallahi ada musibah faqal musibah yani. Idza nafaha insan wa angkaroha, sampai atau lagi Anda itu harrama ta'allumuha, sampai Anda itu sampai mengharamkan belajar, yani Anda tak tahu, itu musibah. Apalagi kalau sampai ada yang mengharamkan mempelajari basic-basic seperti ini. Karena itu saya kira Islam itu tidak akan bangkit kecuali ilmu-ilmu ini tampak lagi, ilmu-ilmu ini tersebar lagi seperti tersebarnya ilmu-ilmu ini di abad-abad terdahulu. Dulu ulama-ulama itu sangat pandai ilmu-ilmu ini. Akan tetapi 70-80 tahun ini ilmu-ilmu ini macam ghaib daripada peredaran. Karena itu Syekh Said Foda menginginkan ilmu ini kembali balik lagi, karena dengan adanya ilmu ini maka Islam akan difahami dengan faham sebenar-benarnya. Tidak akan ada yang namanya ekstremis atau apa. Adanya ekstremis atau madhab-madhab selain ahli sunnah karena lemahnya ahli sunnah. Kenapa ahli sunnah itu lemah? Karena ilmu-ilmu ini tidak difahami. Bahkan saya tengok sekarang ini dikatakan dia itu ahli sunnah atau tidak, apakah maulid atau tidak, tahlilan atau tidak, itu saya kira itu bukan tolak ukur ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tolak ukurnya adalah masail usuliyah. Apa itu masail usuliyah? Sedikit demi sedikit akan saya jelaskan. Bukan dengan masail amaliyah, kunut tak kunut, maulid tak maulid, kemudian ziarah tak ziarah, ziarah kubur tak ziarah kubur. Itu adalah masail amaliyah, masail amaliyah. Ada orang nak ziarah kubur ya silahkan, tak nak ziarah kubur ya silahkan. Cuma jangan ziarah kuburnya Fir'aun saja, jangan ziarah kuburnya Fir'aun saja. Akan tetapi perbezaan antara ahli sunnah dan bukan ahli sunnah itu daripada masail-masail aqaidiyah, bukan masail-masail amaliyah far'iyah. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Syekh Said mengarang kitab ini menulis jurnal ini dan risalah ini karena beliau melihat
ada banyak sekali orang-orang bermaksud Wahabi, yakni pada zamannya itu menafikan ilmu-ilmu ini karena mereka merasa dirinya itu cukup dengan nakal, dengan hadis tanpa memahami ulumul akliyah. Kalau Anda hanya memahami hadis tanpa memahami ulumul akliyah, maka akan ada potensi besar, Anda itu akan jatuh di dalam kebid'ahan. Berapa banyak ulama ahlul hadis itu dari mereka itu mujassimah, yakni karena Anda tahu hadis belum tentu Anda tahu akidah yang benar. Semua mempunyai bidang masing-masing. Seperti dokter gigi tidak bisa memberi resep di dalam dokter mata, spesialis ini tidak bisa dalam spesialis yang lain. Begitu pula di dalam ilmu hadis tidak bisa. Anda ini belum tentu dalam ilmu hadis Anda itu bisa untuk memahami bisa untuk memahami ulumul akidah. Bahkan kalau Anda memahami akidah itu daripada hadis, akan banyak sekali hal-hal yang membuat Anda itu terpesong. Kenapa? Karena dalalatul hadis ini dhanniyah, yakni apalagi hadis yang ahad, sedangkan di dalam akidah disyaratkan Anda itu qata', karena itu hadis itu min ulumin naqliyah dan akidah itu min ulumil akliyah. Dua hal ini adalah perkara yang berbeda. Dan banyak sekali orang-orang itu di dalam ilmu hadis, dan bahkan menurut saya yatasattar, mereka menggunakan ilmu hadis itu untuk menutup-nutupi kesesatan mereka. Tapi juga banyak daripada orang muhadithun ala thariqatin shahihah, ahli sunnah wal jamaah, seperti Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, semuanya ala aqidatin shahihah. Imam Muslim, Imam Bukhari, semua kutubus sittah ini ala aqidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada juzuk min muhadithin, yakni di antaranya yang mengatakan dirinya itu muhaddits, yakni Ibn Taimiyah, Dzahabi, karena Dzahabi ini muridnya Ibn Taimiyah juga, dan dia sepakat dengan pendapatnya Ibn Taimiyah di dalam masalatul mujassimah, yakni yang akhirnya membuat reputasi yang sedikit tidak baik di dalam akidah ahli hadis, yang mengatasnamakan Imam Ahmad bin Hambal, yakni ini adalah pendustaan terhadap Imam Ahmad bin Hambal yang akidahnya itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ditarik untuk menjadi akidahnya Wahabi. Ini adalah saya kira dusta terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Itulah kalau kita hanya menggunakan ulumun naqliyah untuk memahami akidah, yang mana dhohirah ini sudah tampak di kira-kira 20 tahun yang lalu ketika Syekh Said masih di Urdun. Banyak orang-orang Wahabi itu mengingkari tentang pentingnya hukum akliyah. Karena itu beliau menulis risalah ini. Laqad wujida fi hadzal zaman unasun minal ladzina tahajjarat uquluhum. Ada pada zaman ini itu golongan manusia itu tahajjarat uquluhum, yakni akalnya itu seperti batu, tidak mau menerima apa yang benar. Balam yaudu yaltafituna ilaiha wa haula, dan lam yaudu yaltafituna ilaiha, sudah mulai tak nak lagi berpikir tentang ulumul aqid, tak nak lagi. Wa haula yantasibuna intisaban batilan ila salafis shalih ridwanullah alaihim. Tidak hanya di situ, mereka mengatakan style yang mereka bawa itu adalah stylenya salafus shalih, yakni sudah mereka itu bodoh membodohkan salafus shalih lagi. Salafus shalih lebih, yakni mulutnya mereka itu tak pantas untuk menyebutkan salafus shalih, apalagi menisbatkan kebatilan mereka terhadap salafus shalih, yang mana salafus shalih bara'un minhum, yakni waqad atalu uqulahum wa ramu bil musallamat allati yaqumu 'alaiha din, dan mereka itu sudah menonaktifkan akal mereka. Sudah, akal saya tak punya akal saya adalah Ibn Taimiyah. Pokoknya apa yang Ibn Taimiyah katakan itu adalah akal saya. Sudah gitu mereka mengatakan kami ini Alkitab was sunnah. Ya, ini tidak ada yang mengatakan tolak ukur ahli sunnah itu bukan kembali ke kitab was sunnah. Mu'tazilah pun itu kembali kepada kitab was sunnah. Anda kira Mu'tazilah itu kembali ke Injil, kembali ke Taurat? Syiah pun juga kembali ke kitab was sunnah. Banyak sekte-sekte di dalam Islam, semua mereka itu kembali kepada kitab was sunnah. Yakni kayaknya nahnu ma'al kitab wa sunnah, kami ini sama kitab wa sunnah, itu mengisyaratkan bahwasanya selain daripada mereka itu bukan kitab wa sunnah. Itu saya kira itu buhtan, itu buhtan. Bukan tolak ukur ahli sunnah itu kembali kitab wa sunnah, akan tetapi ada beberapa masail usuliyah aqaidiyah
yang bisa difahami daripada kitab wa sunnah. Masalahnya bukan kitab wa sunnah, kan, tetapi kefahaman Anda terhadap kitab wa sunnah. Kita ini adu faham, bukan adu maroji, gitu loh, bukan adu maroji. Maroji kitab wa sunnah itu semua akan pakai. Asy'ari pun pakai kitab wa sunnah, Syiah pun pakai kitab wa sunnah, Mu'tazilah pun juga pakai kitab wa sunnah, siapa itu namanya? Wahabi juga pakai kitab wa sunnah, Khawarij pun juga pakai kitab wa sunnah. Mereka itu bukan memakai Injil dan Taurat. Itulah yang Syekh Said ingin katakan di sini. Dan orang-orang ini tidak ingin menggunakan musallamatul akliyah, dibuang. Wastahanu bi ulama'il ummah. Mereka meremehkan ulama-ulama itu. Apa itu Rozi? Apa itu fulan? Apa itu fulan? Wallahi, kalau Anda hidup pada zamannya Imam Rozi itu tak nak melihat Anda, tidak ingin melihat Anda. Yakni eman-eman motoku delok awakmu itu. Saya sayang mata saya untuk melihat Anda karena Anda tidak tidak pantas untuk saya lihat. Kemudian Anda ingin menjelek-jelekkan Imam Rozi, ya nih, wallahi saya kira malu sikit. Wala tajidu lahum indan nadhar fi halihim tahsilan. Anda tengok keadaan mereka, wallahi fi ghayatil jahalah wa fi ghayatil humuk, ya. Wa haula'i labbasu ala amatin nas bima dhahira minal libas wa tanattu bi kalimatin la ya'unu maknaha, yakni kalau ada depannya orang awam, jenggotnya panjang, pakai jubah, pakai imamah. Mungkin kalau saya berjalan bersama mereka, yang dianggap ustaz itu mereka, bukan saya, ya ini. Jadi padahal mereka mungkin belajar setahun 2 tahun, tapi sudah jidatnya sudah hitam, terus jenggotnya sudah panjang, imamah sudah seperti ban truk puso, ya ini tayar lori. Akan tetapi tolak ukur agama itu bukan pakaian Anda, akan tetapi apa yang Anda pahami, memakai pakaian-pakaian seperti itu bukan wajib, ya, itu bukan wajib. Yang wajib itu at-tahalluq bi akhlaqin nubuwah, ya, salat, zakat, itu yang wajib. Buat apa Anda itu menggunakan baju-baju seperti ini, jubah, menggunakan kopiah, menggunakan imamah seperti ban, seperti tayar lori, truk itu tadi itu. Tapi akhlak Anda tidak baik, ilmu Anda tidak ada. Wa tanattu bi kalimatin la ya'unu ma'naha wa qad iqtarra bihim ba'dul awam. Yang mana sebagian namanya orang awam, ya, ketika melihat mereka itu tertipu, mereka dikira ini adalah ustadz yang hakiki. Saya tengok banyak sekali sekarang ini dukun tapi mengatakan dirinya itu ustadz. Loh, ini dukun tapi kerjaannya ustadz tapi kerjaannya kok nangkep jin. Yang saya kira ustadz itu menjelaskan kepada awam, dakwah, mengajar, bukan nangkep jin. Fatabi'uhum wa hadara minhum aglabul amah falam yastati'u an yaruddu alaihim litajarrudihim min ulumiddin. Dan sebagian orang awam itu sudah tahu mereka itu tidak benar, tapi mereka tidak bisa untuk menegur mereka, karena namanya orang awam juga tidak bisa ilmu agama. Tapi ketika tengok mereka ini salah, tapi nak tegur tidak bisa. Walam yaqdiru ala ta'dibihim lima yadharu alaihi minat tamassuk bima uhu ilan nas annahu minaddin. Nah, tegur pun juga susah karena orang-orang sudah terlanjur percaya ini adalah dari agama, gitu loh. Yakni bid'ah, tak boleh wirid setelah sholat, ini bid'ah, kunut, ini bid'ah, terlalu banyak kata-kata bid'ah, terlalu banyak berbicara, yakni orang-orang yang tidak mempunyai ilmu tapi terlalu banyak berbicara. Akhirnya orang-orang yang berilmu ingin berbicara tidak bisa karena suara mereka lebih tinggi daripada suaranya para ustadz. Para ustadz ini mempunyai istilah kalau saya bilang, ya, mempunyai harga diri. Yani saya tidak bisa ngomong dengan mereka dengan cara seperti ini. Akhirnya mereka itu diam. Kalau ketika para ustadz diam, maka orang-orang seperti mereka ini kan suaranya akan tinggi. Ketika suara mereka itu tinggi, orang-orang melihat bahwasanya mereka lah yang benar karena ustadz-ustadz diam dan hanya mereka yang bersuara. Dan ketika yang benar tidak bersuara, akan dikira yang salah itu benar. Wa sawfa nuwaddihu fi mawadi'a mutafarriqatin nubadan min ahwalihim wa naruddu bil adillah an-nasiyah al-qawiyyah ala ahammi maqulatihim fi ma yata'allaqu bi hadzal ilm. Dibilang di dalam beberapa tempat kami akan menjelaskan tentang keadaan-keadaan mereka dan kita counter tentang dalil-dalil mereka. Wa ba'du ma yunasibuhu min ulumin ukhra bi aunillah wa taufiqi. Wa sawfa ushiru huna bi qalilin min at-tafsil li ba'di ahammil qawaid aqliyah wa kayfiyati istinbatiha. Yani masalah rad Wahabi, masalah counter Wahabi dan firaq-firaq yang lain akan ada kitabnya, tapi khusus di dalam masalah ini
Di dalam kitab ini mayoritas masalah akan saya buat untuk menjelaskan basic-basic tentang ulumul akliyah. Hatta ma huwa madkurun huna muqaddimatan natawaqqa'u 'alaiha fi mustaqbalil mabahith. Untuk apa yang dijadikan di sini itu sebagai muqaddimah basic untuk mempelajari ilmu-ilmu kalam yang lebih tinggi daripada ini. Waqad fassaltu fi dzikri hadhil qawaid fi mawadi'a mimma katabtu walidzalika adkur huna ma la budda min dzikrihi liya umma liyakilahu kullu man yabhathu anil haq. Dan kata saya Said, sebenarnya apa yang saya tulis di sini sudah saya jelaskan di kitab-kitab yang lain dengan lebih tafsil, tapi saya sebutkan di sini secara ikhtisar agar orang-orang yang ingin kebenaran bisa paham. Saya jelaskan dengan mudah, katanya saya Said, saya tulis dengan mudah, jelaskan dengan mudah dan dengan ikhtisar agar orang itu ketika tengok oh hanya 20 halaman, hanya 30 halaman, mereka itu tidak pening ya, wah ini 400 halaman. Nah, baca pun sudah malah 20 halaman, insya Allah himmahnya akan kuat dan dengan mudah pula. Kalau Anda hanya basic baca kitab ini pun sudah cukup. Wa yuridu tamassuk bil adillah al khariqah lil batil wa kullu man yuridu tabarri min ribqati taqlid fi usnatratihi fil wujud fatakunu bi aunillahi ta'ala silahan yudafu bihi kullu muntamin li ahli al haq an asli din wa ruknihil watid. Yani barang siapa membaca kitab ini, maka ini akan mengeluarkan dia daripada taklid di dalam akidah dan akan menjadikan kitab ini dan apa yang dia pahami daripada kitab ini senjata untuk membela akidah-akidah yang dia yakini dan akidah yang dia yakini, yang dia nisbatkan akidah itu kepada ahli sunnah wal jamaah. Mana? Wa yuhajimu bihi arkanul batil wa ta'assuf lil hawa wa rabbah. Dan dengan apa yang saya sebutkan di kitab ini, Anda bukan hanya bisa membela, tapi Anda juga bisa untuk menyerang ahli batil. Fatakunu, menyerang, bukan menyerang secara fisik, akan menyerang secara ilmiah. Fatakunu lahu adatun amaliyatun libina idin fil ardi wa nashdu i'malil haq. Maka apa yang Anda pahami dari kitab ini akan bisa untuk menjadi senjata, alat untuk Anda menyebarkan agama ini, akidah ini di dalam bumi ini. Karena saya meyakini bahwasanya dengan adanya akidah ahli sunnah wal jamaah ini, maka secara otomatis akidah-akidah yang batil seperti Wahabi, ekstremis, Mu'tazilah, Syiah itu akan memudar. Dia akan memudar, dia tidak akan menguat, karena ketika kuatnya ahli sunnah, yang lainnya itu akan memudar, akan melemah secara tabiat, karena itu deradikalisasi yang ada di dalam Indonesia sekarang itu, saya kira bukan dengan menangkapi orang-orang yang dituduh ekstremis saja, kan, tetapi harus dengan cara memahamkan secara basic akidah ahli sunnah wal jamaah dengan benar. Dengan adanya itu secara otomatis akidah-akidah yang batil akan kembali memudar. Kenapa akidah batil itu kuat? Karena orang-orang awam tidak menemukan apa itu akidah yang benar di dalam mujtama. Wasa uqassimul kalama ila qismain majmu'uhuma yu'allifu ma asyarna alaihi minal muhimmat. Dan di dalam kitab ini aku akan membagi perkataan itu, maksudnya kitab ini di dalam dua, dan majmu' daripada kumpulan daripada dua itu akan menjadikan apa yang kami isyaratkan itu terjadi. Yang pertama adalah kalam fi badaihil uqul, kemudian yang kedua, bagian yang kedua daripada kitab ini adalah nadharatun fi wujudil alam wa sifatihi, yakni tentang pikiran, pandangan-pandangan, perspektif-perspektif, pandangan-pandangan terhadap alam dan perspektif-perspektif sifatnya. Nabda'u fi qismil awal bi aunillah wa taufiqihi wa huwa badaihul uqul. Wal maksud minha, yakni kita mulai di dalam qismul yang pertama, yaitu badaihul uqul. Dan makna badaihul uqul adalah kumpulan daripada tasawurat, yakni pikiran-pikiran, gambaran-gambaran dan hukum-hukum tasdiqat, yang mana hukum-hukum ini sudah
sabit secara qat'i di dalam ukul. Maknanya kita bukan menemukan, akan tetapi kita memahami. Sebenarnya badaihul ukul seperti yang saya jelaskan di awal kelas tadi, badaihul ukul ini adalah perkara yang ada di dalam manusia, juz'un daripada manusia. Kita kena memahaminya saja, bukan maknanya kita menemukan, discovery. Tidak seperti itu. Maknanya ini sudah ada, Anda kena memahaminya saja. Ini sangat mudah sekali. Itu namanya badaihul ukul. Dia tidak perlu dalil, tapi badaihul ukul itu yang akan menjadi dalil Anda untuk memahami perkara-perkara yang lain. Anda kena mengembalikan perkara yang tidak Anda pahami itu ke badaihul ukul, karena perkara yang susah sebenarnya itu adalah kumpulan daripada banyak sekali perkara yang mudah. Kalau Anda ingin memahami perkara yang susah, analisislah, pecah-pecahlah itu sampai kembali kepada badaihul ukul. Maknanya badaihul ukul adalah DNA pertama untuk berpikir, alatun lil idrok. Itulah yang namanya badaihul ukul. Wa thabata wal maksud minha annaha majmu'atun minat tasawurat wal ahkam ay at-tasdiqat qad thabatat thubutan qat'iyan fil ukul ay an-nufus wa thabata sidquha ay mutabaqatiha lil waqi' al khariji. Jadi bukan maknanya badaihul ukul itu yang ada di dalam akal, yakni ada di dalam akal dan dia itu benar secara realita. Ada dua, yakni di dalam akal shadiqun sabitun wa sabitun fil waqi'il khariji. Wahia muhimmatun jiddan fi qiyamit tafkir ala insani wa wujudihi. Dan badaihul ukul ini sangat penting untuk cara berpikir manusia, dan bukan hanya qiyamul tafkirul insan wa wujudihi. Anda di dalam dunia ini, keberadaan Anda itu berhubungan sangat erat dengan badaihul ukul. Kalau Anda memahami badaihul ukul ini, maka perbuatan Anda dan bagaimana cara Anda mensikapi wujud, mensikapi orang-orang yang ada di dalam dunia ini, mensikapi benda-benda yang lain akan sangat berbeda sekali. Saya ada orang itu belajar dengan saya mungkin 6 bulan, 3 bulan belajar ilmu kalam badaihul ukul ini, mengatakan kepada saya, tapi saya ini setelah belajar dengan Habib ilmu kalam ini, saya melihat apapun saya sudah berbeda. Dan memang itulah yang namanya ilmu kalam wa ulumul aqliyah, yakni yang menjadikan manusia itu lebih sempurna ketika memahami ini, akan melihat perkara-perkara ini wifqan alal Islam, yakni bagaimana Islam menyuruh kita untuk memandang makhluk hidup itu disebutkan di dalam ulumul aqliyah. Akan berbeza cara Anda memahami manusia menggunakan Islam, menggunakan ulumul aqliyah ini akan berbeza ketika Anda memandang manusia tidak menggunakan ulumul aqliyah, tidak menggunakan Islam. Fabiduniha la yumkinu an yujada tafkirun aw idza wujida fahuwa khati'. Tanpa adanya badaihul ukul maka tidak ada yang namanya berpikir. Adapun itu pasti salah, karena berpikir tanpa didasari oleh badaihul ukul itu adalah pikiran yang salah. Wa sawfa nadhkuru kullan minha wahidan ba'da ukhra wa nashrahuha syarhan mukhtasaran kafian li tahsilil maqsud wa huwa istimaluha fi isbatil aqaidah islamiyah kama sayati. Maka kami akan menyebutkan badaihul ukul ini satu demi satu, dan kami akan menyerahkan dengan syarah yang sesuai untuk digunakan untuk maksudnya. Untuk apa badaihul ukul itu? Maksud hakiki daripada badaihul ukul ini adalah untuk isbatul aqaid al-islamiyah, untuk membuktikan akidah-akidah Islam. Syekh Said akan menyebutkan badaihul ukul ini satu demi satu, yakni 1, 2, 3, 4, 5, yakni kita usahakan untuk mengambil beberapa, setiap kali pertemuan beberapa kaidah semampu kita, yakni semampu kita, karena saya tidak bisa untuk menjelaskan semua satu kali pengajian, karena ini kita akan sedikit panjang, yakni akan tetapi saya akan berusaha sedikit demi sedikit semampu saya, karena saya pun juga mempunyai banyak sekali kelas dengan mengerjakan tesis dan macam-macam di dalam masa-masa kawalan pergerakan ini. Sedikit susah kan, tapi saya akan berusaha. Minimal kita ambil 1 atau 2 lah di dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah aqsamul ma'lum. Maklum ini yang diketahui. Apa saja bagian-bagian perkara yang diketahui, bukan ilm, yakni al-ma'lum. Ilm itu sifatun atau malakatun. Maklum ini apa yang diketahui. Nabda'u bi ta'rifil ilm wa in kunna qad asyarna ilaihi fi ma madha. Yakni kita untuk memahami maklum itu hendaklah kita itu memulai dengan ta'riful ilm. Apa itu definisi ilmu sebenarnya? Ilmu manusia dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu berbeza, yakni. Tapi ini mutlakul ilm, wa in kunna qad asyarna ilaihi fi ma madha. Walaupun kami yakni sudah mengisyarahkan terhadap definisi ilm fi ma madha.
Al ilm huwa sifatun yang jali bihal madhkur liman qomat bihi. Apa itu ilm? Ilm adalah sebuah sifat. Yang mana sifat itu adalah perkara yang ada. Kalau dia ada di dalam dunia nyata ini, dia memerlukan zat untuk qomat, untuk menempel di dalam zat tersebut. Yang mana ilmu itu kalau ada, dia akan menyebabkan setiap perkara yang berhubungan dengan ilmu ini, maka perkara ini akan tampak dan jelas secara hakikatnya. So, jadi ada sifat yang namanya ilmu, ada perkara yang lain selain ilmu, yang mana ilmu itu mempunyai hubungan terhadap perkara itu. Contohnya, saya mempunyai ilmu dan ilmu saya berhubungan dengan kereta, dengan mobil, saya bisa drive. Kalau mobil ini namanya maklum, ilmu itu adalah sifat yang ada di dalam saya. Ketika sifat ini berhubungan dengan mobil, dengan drive, maka drive itu atau memandu atau menyupir itu akan tampak dengan setampak-tampaknya dan sejelas-jelasnya. Dan tampak dengan ilmu kita itu tidak sehebat tampak dengan ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu sifatun qadimatun yang berhubungan, yang yata'allaq bihi ilmu Allah akan tampak secara hakikatnya. Kan tetapi tampaknya ilmu kita kepada apa yang ilmu kita hubungkan dengan perkara-perkara yang lain itu hanya zahir saja, bukan ala hakikatihi, ayat tadihu bihi ma yudkaru wa yumkinu an yu'abbar anhu mawjudan kana aw ma'luman. Maknanya, kalau ilmu itu berhubungan dengan ma yudkaru ini apa yang bisa dilafadzkan. Jadi setiap apa yang bisa dilafadzkan itu pasti ada ilmunya. Karena Anda tidak akan bisa melafadzkan sesuatu kecuali Anda mengetahuinya. Ketika Anda bisa melafadzkannya, maknanya ilmu itu bisa yata'allaq, bisa berhubungan dengan itu. Saya bisa melafadzkan pen, maknanya ilmu saya bisa berhubungan dengan pen. Karena lisan saya tidak akan menyebutkan kecuali apa yang saya ketahui. Walaupun yang saya lafadzkan ini ada atau tidak ada, karena ilmu itu belum tentu untuk berhubungan dengan apa yang ada. Ada beberapa perkara yang tidak ada, tapi saya bisa melafadzkannya. Biasanya disebutkan seperti burung ponik atau anggo atau apa, itu perkara yang tidak ada, tapi otak saya bisa untuk bisa untuk memahaminya, yata'allaq bihi, ilmu saya bisa yata'allaq bihi, dan lidah saya bisa untuk menyebutkannya. Selama lidah saya bisa untuk menyebutkannya, maka ilmu itu bisa untuk yata'allaq bihi. Wal maksud bihadza annal murad bil ilm huna huwa sifah allati yattadihu ma yumkinu an yatlubul insan wa yudhkaru fi nafsi. Dan maksudnya adalah makna ilmu di sini adalah sebuah sifat yang mana dengan sifat itu apa yang dicari manusia itu bisa jelas. Jadi apa yang manusia cari harus ada ilmunya. Dan apa yang manusia cari itu bisa dia sebutkan, walaupun tidak dengan lisannya, tapi dengan jiwanya pun dia sudah dianggap yang bisa disebutkan di dalam dirinya. Karena kadang orang itu kan berbicara dengan dirinya sendiri kan. Apa yang bisa dia bicarakan dengan dirinya sendiri tanpa dia lafadzkan, ilmu itu bisa yata'allaq bihi. Wal idrak wa usulun nafas ila maknan tam. Apa itu idrak? Setelah menjelaskan ilmu itu apa, idrak itu apa? Ada ilm ala atau idrak. Idrak itu adalah sampainya jiwa kita, karena jiwa ini adalah yang mengetahui. Ilmu itu adalah sifat yang ada di dalam jiwa manusia. Dengan adanya ilmu, maka jiwa manusia itu bisa untuk sampai ke perkara yang dia inginkan di dalam makna. Makna itu adalah perkara yang tidak ada, bukan perkara yang tidak bisa kita pegang. Kalau yang bisa kita pegang, yang bisa kita dapatkan dengan panca indera, itu namanya mahsus. Kalau perkara yang tidak bisa kita dapatkan dengan panca indera, contohnya makna manusia apa. Lah, idrak itu adalah sampainya jiwa kita kepada makna. Karena di dalam jiwa kita itu ada yang namanya ilmu. Ilmu itu adalah sifat, jiwa itu adalah yang mana ilmu itu ada di dalam jiwa. Idrak itu adalah perbuatan jiwa menggunakan ilmu untuk sampai kepada perkara yang makna yang sempurna tertentu. Wa sawfa nubayyinu fi ma yali ma hiya wasailul idrak. Dan idrak itu mempunyai wasail, maknanya ilmu Anda itu untuk sampai ke perkara ini menggunakan apa? Sampainya sampainya tapi menggunakan apa? Anda sampai kepada tujuan Anda tanpa wasail yang benar, maka
yang Anda sampaikan, makna yang Anda sampai itu belum tentu benar. Kejap lagi akan dijelaskan oleh Syekh Said wasail apa saja yang sesuai untuk sampai ke dalam apa yang Anda inginkan. Fahadal maknal mutlaq imma an yakuna tasawuran sadajan ay khaliyan min idraki wuqu'i nisbatin aw adami wuqu'uha. Dibilang makna yang jiwa itu sampai kepadanya, mungkin makna itu makna tasawur atau makna tasdik. Tasawur itu adalah dibilang deskripsi apa yang Anda inginkan. Sedangkan tasdik itu adalah hukum terhadap deskripsi Anda. Contohnya, Anda mengetahui tidur. Apa itu tidur? Itu namanya tasawur. Anda mengetahui apa itu Habib Ali Bagir. Kemudian Anda menghukumi Habib Ali Bagir itu tidur. Itu yang namanya tasdik. Adapun tasawur, Anda itu memahami apa itu tidur dan memahami apa Ali Bagir. Yang namanya makna, ya imma dia itu memahami lafaz, atau Anda menisbatkan lafaz ke lafaz yang lain. Menisbatkan lafaz ke lafaz yang lain itu namanya tasdik. Memahami lafaz itu namanya tasawur. Fahadal maknal mutlaq imma an yakuna tasawuran sadajan ay khaliyan min idraki wuqu'i nisbatin aw adami wuqu'uha aw yakunu tasawuran ma idrakin li nisbah wa hadha yusamma hukman. Falhasil annal insan imma an yudrika mafhuman muayyanan idrakan sadajan khaliyan minal hukum alaihi wa hadzal idrak yusamma tasawuran. Kadangkala yang namanya manusia itu hanya memahami mafhum muayyan, mafhum tertentu, makna tertentu yang mana tidak ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya, tidak ada nisbat makna ke makna yang lain, itu namanya tasawur. Kalau memahami sebuah mafhum yang ada hukumnya, itu namanya tasdik. Oh, dan saya sudah jelaskan secara detail ini, Anda nak rujuk di dalam kitab-kitab saya pun, dalam video-video saya yang ada di dalam Jinan TV, semuanya sudah saya jelaskan. Tapi intinya, karena ini adalah kitab yang mukhtasar, yang namanya tasawur adalah memahami makna lafaz tertentu, dan tasdik atau hukum itu Anda menisbatkan lafaz ke lafaz yang tertentu. Contohnya Anda menisbatkan tidur kepada saya tidur, saya mengajar, itu yang namanya tasdik. Au yudrika al-mafhuma ma'a hukmihi alaihi wa hadha huwal hukum yusamma tasdik. Fal hukmu murakkabun min tasawwuraini 'alal aqal wa nisbatun bainahuma. Amma tasawwur fa yumkinu an yakuna mufradan. Dan kalau namanya hukum pasti ada dua hal minimum ya. Tapi kalau tasawur, dia itu bisa untuk menjadi mufrad. Dia bisa untuk menjadikan apa? Mufrad. Sekarang Syekh Said akan menjelaskan tentang madarikul ulum. Apa itu madarikul ulum? Madarikul ulum itu adalah wasilah-wasilah. Wasilah-wasilah yang mana dengan wasilah itu manusia itu bisa sampai kepada ilmu. Dan mazhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan madarikul ulum itu atau lebih dikenal kalau nama bahasa kerennya sekarang itu adalah epistemologi. Epistemologi Islam itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama itu adalah akal. Sudah saya katakan yang namanya akal ini adalah al-ulumud dururiyah atau nafsul malakah. Kemudian badaihul uqul itu namanya akal. Yang kedua adalah al-mahsusat, yakni apa yang bisa Anda fahami dengan panca indera. Dan yang ketiga adalah al-khobarul yakin. Khobar yakin ini ada dua, satunya tawatur, dan yang kedua adalah khobarul ahad al-mu'ayyad bil mu'jizah. Khobarnya satu orang yang bukan tawatur, tapi ada unsur lain daripada selain tawatur ini, yaitu dia dibantu oleh dengan yang namanya apa? Oleh dengan yang namanya mukjizat, oleh yang namanya mukjizat. Saya tengok dulu, ini kok macam sedikit panjang. Better kita berhenti di sini dulu. Insyaallah akan saya jelaskan madarikul ulum itu di pertemuan yang akan datang. Masih ada banyak pertemuan yang lagi insyaallah. Saya usahakan tidak panjang-panjang pertemuan ini, dan tapi saya tidak akan ukosir fi bayani makna jami'ul mustalahat wa jami'ul ma'ani. Dan semoga kita diberi istiqomah di dalam menjelaskan kitab ini, dan diberi taufik untuk menjelaskan kitab ini, dan semoga apa yang saya lakukan di sini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.